Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Septiani dengan NIM C1D023030. Di sini saya mengambil materi tentang teks eksplanasi kelas 9. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri struktur teks dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi seperti konjungsi kasualitas, istilah teknis dan kalimat pasif dengan bacaan yang disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Hari ini apakah ada yang masuk? Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, di sini siapa nih yang udah pernah melihat fenomena alam secara langsung seperti langit, banjir, gunung meletus? Di sini, nah kali ini fenomena alam tersebut itu akan berkaitan dengan materi pembelajaran kita hari ini. Apakah ada yang tahu? Jadi hari ini kita akan belajar tentang materi teks eksplanasi. Apakah teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena alam secara logis dan sistematis berdasarkan hubungan sebab akibat. Tujuannya apa sih? Nah, teks ini itu bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pembaca tentang mengapa dan bagaimana suatu peristiwa atau fenomena itu terjadi. Selanjutnya ada ciri-ciri teks eksplanasi. Teks eksplanasi mempunyai ciri-ciri ada 4, yaitu yang pertama, informasi yang disampaikan dalam teks eksplanasi biasanya didasarkan pada fakta yang benar-benar terjadi pada peristiwa. Yang kedua yaitu topik yang dibahas umumnya berkaitan dengan fenomena ilmiah atau hal-hal yang memiliki dasar pengetahuan tertentu. Terus yang ketiga bersifat informatif. Teks ini bersifat informatif dan bertujuan untuk memengaruhi opini para pembaca. Yang keempat, biasanya penjelasan dalam teks eksplanasi ini berfokus pada hal-hal umum dan tidak melibatkan tindakan langsung dari manusia. Selanjutnya ada struktur. Teks eksplanasi memiliki 3 struktur, yaitu yang pertama pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, yang ketiga interpretasi. Yang pertama pernyataan umum. Pernyataan umum ini biasanya terletak pada bagian awal pada teks eksplanasi yang berisi tentang penjelasan untuk memberikan gambaran awal tentang fenomena yang akan dibahas. Yang kedua yaitu ada deretan penjelas, yang dimana terletak pada bagian kedua pada paragraf. Biasanya deretan penjelas ini itu menguraikan proses terjadinya fenomena dengan hubungan sebab akibat secara utuh. Terus yang terakhir ada interpretasi. Interpretasi ini berada di bagian akhir dari teks eksplanasi yang memiliki peran sebagai penutup dari penjelasan suatu peristiwa yang dibahas. Selain itu, interpretasi juga memuat pembahasan tentang ulasan atau penarikan kesimpulan dari penulis tentang peristiwa
Pelangi adalah fenomena optik dan meteorologi yang terjadi akibat kebiasaan dan pemantauan cahaya matahari oleh butir-butir air terjun di atmosfer. Pelangi biasanya tampak sebagai lengkungan cahaya berwarna-warni di langit setelah hujan. Oke, terima kasih. Selanjutnya pada paragraf kedua akan ada yang membacakan. Saya dulu. Tesis skala, silakan bacakan pada bagian catatan penjelas. Ketika sinar matahari menembus tetesan air di udara, cahaya tersebut membawa warna berhiaskan. Proses ini menyebabkan cahaya putih matahari terurai menjadi spektrum warna-warna dasar: merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan nila dan ungu. Setelah itu, cahaya dipantulkan dari sisi dalam tetesan air dan dibiaskan kembali saat keluar dari tetesan air tersebut. Urutan warna pelangi ditentukan oleh panjang gelombang masing-masing warna. Dengan warna ini di bagian luar dan ungu, dengan warna merah di bagian luar dan ungu di bagian dalam. Oke, terima kasih Siska. Yang selanjutnya pada paragraf terakhir interpretasi. Apakah ada yang mau? Saya dulu. Silakan Lita. Pelangi hanya dapat dilihat ketika posisi pengamatan berada mendatangi matahari dan sinar matahari mengenai hujan dengan di depan pengamat. Fenomena ini menunjukkan keindahan sekaligus keunikan alam yang bisa dijelaskan secara ilmiah melalui proses pembiasan dan pemantulan cahaya. Oke, terima kasih. Nah, contoh teks tersebut sudah tersusun dalam struktur teks eksplanasi dengan lengkap. Ya, pada bagian paragraf pertama itu pernyataan umum menjelaskan tentang gambaran umum tentang proses terjadinya pelangi. Yang kedua itu pada paragraf kedua dia kata menjelas yang merangkai kejadian proses terjadinya pelangi. Yang ketiga itu interpretasi, mengulas penjelasan dari proses terjadinya pelangi. Oke, selanjutnya ada kaidah pembahasan dari teks eksplanasi. Yang pertama, teks disusun berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi sehingga bersifat objektif dan termasuk dalam kategori non sastra. Terus yang kedua, menggunakan konstruksi kausalitas yang dimana menunjukkan sebab akibat serta konstruksi kronologis yang menyatakan urutan waktu dan sebagainya. Yang ketiga, menggunakan kata benda. Yang ketiga, menggunakan kata benda sebagai subjek atau pembahasan. Bukan kata ganti orang. Contohnya banjir, demonstrasi, gempa, gerhana, dan lainnya. Yang keempat, menggunakan kata kerja pasif seperti terlihat, terbagi, dimulai, ditimbun, terwujud, dan dilahirkan. Yang kelima yaitu mengandung banyak istilah teknis atau istilah ilmiah yang sesuai dengan topik atau tema yang akan dibahas. Yang keenam, menggunakan kata penghubung seperti adalah dan merupakan untuk menjelaskan atau menghubungkan subjek dengan informasi atau penjelasan lanjutan. Yang terakhir adalah langkah-langkah membuat teks eksplanasi. Yang pertama, mengamati peristiwa di sekitar dengan melakukan observasi. Yang kedua, menentukan fokus pembahasan. Setelah melakukan observasi, penting untuk menentukan fokus dari peristiwa yang akan diamati. Yang ketiga, mencatat urutan kejadian. Yang ketiga, mencatat urutan kejadian.